Halo guys, kembali lagi bersama saya Samuel di channel Nasional Elektronik. Jadi hari ini gue ada di Daikin National Training Center di Sunter ya. Jadi ini pusat trainingnya Daikin sama service juga ya. Jadi hari ini kita mau membahas soal Daikin AC inverter terbaru Daikin ya, Daikin Evo Inverter namanya. Hari ini gue ditemenin sama Mbak Ega ya, betul ya? Silakan perkenalkan diri Mbak. Ya. Halo teman-teman, saya Ega Fauzia dari tim training Daikin Air Conditioning Indonesia. Ya, kita akan kupas tuntas mengenai Evo Inverter. Betul, ya. AC Daikin ya, betul ya. Jadi AC Inverter, Daikin Evo Inverter ini buatan mana sih sebenarnya? Seperti yang kita ketahui bahwa di pasaran Indonesia ini memiliki AC yang basis produksinya itu dari dua negara, yaitu Thailand dan Malaysia. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa AC-AC inverter seperti premium inverter, kemudian Star inverter, flash inverter itu buatannya dari Thailand. Nah, sekarang Daikin Malaysia juga mengeluarkan produk baru inverternya, yaitu Eco Inverter ini. Jadi Evo maaf. Evo Inverter. Jadi Daikin Evo Inverter ini buatan Malaysia juga ya guys ya, sama seperti tipe FTV juga dan FTP juga ya, sama-sama dari Malaysia. Berarti ini produk pertama Malaysia yang inverter ya berarti ya. Oke. Nah, AC-nya sendiri tersedia dari kapasitas berapa ya? Nah, AC Evo Inverter ini memiliki 4 line up produk. Yang pertama ada FTK F25, yaitu kapasitasnya 1 PK. Yang kedua ada FTK F35, itu kapasitasnya 1,5 PK. Dan yang ketiga itu ada FTK F50 dengan kapasitas 2 PK. Dan yang terakhir ada FTK F60, yaitu kapasitasnya 2,5 PK. Oke. Berarti berbeda dengan FTKQ Flash Inverter dan FTKC Star Inverter yang tersedia mulai 1,5 PK ya. Kalau FTKF dimulai dari 1,5 PK sampai 2,5 PK guys ya. Jadi memang agak berbeda guys ya. Tapi jangan takut maksudnya ya. 1 PK mulai 1 PK kamar 3x3 3x4 juga pakai 1 PK nggak masalah. Iya. Ya kan gitu ya. Apalagi nanti fiturnya keren. Nanti kita akan bahas guys gitu ya guys ya. Oke, jadi untuk perbedaan fisiknya apa ya antara FTKF sama FTKQ gitu maksudnya ukurannya sama nggak gitu maksudnya coba tolong dijelaskan ya. Ya, dari segi dimensinya ya, dimensi dari indoor unitnya itu FTKF itu lebih kecil dibandingkan dengan flash inverter maupun star inverter. Oke, berarti indoornya lebih kecil dibanding FTKQ dan FTKC terutama gitu ya, pada panjangnya itu kurang lebih sedikit lebih kecil ya. FTKF ya. Oke, berarti mempermudah untuk memasang di kamar gitu ya, karena indoornya nggak terlalu besar gitu ya. Dan untuk kapasitas itu untuk kapasitas 1 PK ya. Untuk jadi ada 3 ukuran gitu di FTKF ini. Kalau FTKQ kan indoornya semua ukurannya sama ya, dari setengah sampai 2,5 itu ukuran indoornya sama. Kalau FTKF beda ya? Beda. Oke. Ya, jadi ada 3 ukuran untuk 1 PK, lalu ada di atasnya lagi untuk 1,5 dan 2 PK itu di atas dari 1 PK-nya. Panjangnya sama antara 1,5 dan 2 PK sama, indoornya sama panjangnya ya? Iya. Berarti lebih panjang dibanding 1 PK? Iya. Oke. Terus yang 2,5? Ya 2,5 itu lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi, oke. Jadi beda ya guys ya, kalau yang FTKQ yang flash inverter itu dari 1,5 sampai 2,5 ukuran indoornya semua panjangnya sama. Kalau yang FTKF berarti yang 1 PK dan 1,5 kan berbeda nih. Yang 1,5 dan 2 PK sama indoornya. Kalau yang 2,5 beda lagi indoornya ya. Oke, kalau ukuran outdoornya gimana? Nah, untuk ukuran outdoornya kita lihat dari ukuran outdoornya itu paling kecil yang FTKF. Oke. Itu sama kayak tipe non inverternya, tipe Dama. Oke. Jadi lalu beratnya sama kayak FTV ya? Iya, betul. Sama FTV itu yang standar buatan Malaysia ya guys ya. Beratnya juga itu yang 1 PK ya, itu cuma 19 kilo gitu. Kalau yang FTKC itu sekitar 20 kilo gitu. Jadi untuk ukuran outdoornya sama nggak? Nah, 1,5, 2,5 sama nggak ukurannya? Ya sama juga ya, untuk ukuran outdoor dari FTKF ini ada 3 dimensi. Yang paling kecil 1 PK itu paling kecil, kemudian yang 1,5 itu lebih besar lagi panjangnya. Lalu di yang 2 PK dan 2,5 itu ukurannya sama, lebih besar lagi dari yang Berarti untuk FTKF yang outdoor 1 PK sama 1,5 beda ukuran.
Yang 2 dan 2,5 sama ukurannya ya, kan gitu. Lebih besar dibanding 1,5 ya, gitu ya maksudnya. Oke, jelas ya guys ya. Jadi untuk ukurannya juga berbeda-beda ya, gitu. Sama si FTKQ juga agak beda-beda sih ukurannya kalau untuk outdoor. Kalau indoornya ukurannya sama, gitu ya guys ya. Nah, yang paling menarik dan paling banyak akan ditanya oleh kita punya konsumen adalah fitur apa aja sih yang ada di Evo Inverter ini gitu loh maksudnya. Ya, silakan dijelaskan ya. Ya, jadi ada beberapa fitur utama yang dari Evo Inverter ini. Yang pertama ada fitur fast cooling. Fast cooling, oke. Nah, fast cooling itu berarti algoritma untuk mendapatkan temperatur yang kita inginkan itu lebih cepat, sekitar 40% lebih cepat kalau kita komparasi dengan AC standar lainnya. AC standar ya, bukan sama-sama AC inverter ya. Oke, dibanding AC standar akan lebih cepat, ruangannya dingin 30-40% lebih cepat gitu ya maksudnya ya. Oke. Nah, terus selain fitur yang fast cooling ini ada fitur apa lagi ya? Nah, kemudian ada mode econo. Nah, mode econo. Di tipe inverter ini tentunya pasti kapasitasnya akan berbeda-beda ya, tergantung dengan frekuensi dari kompresornya itu sendiri. Nah, dengan kita menekan mode econo, nanti frekuensinya itu akan dibatasi pada batasan tertentu. Nah, dikuranginya itu sekitar 30% dari daya input yang normal. Oke, berarti kalau contoh nih, kalau misalnya AC-nya lagi narik 1000 watt nih saat ini nih, kalau pencet mode econo tinggal 700 dong. Betul ya? Gitu ya guys ya, gitu maksudnya. Jadi ini untuk membantu orang-orang yang listriknya nggak terlalu besar, misalnya 1300 watt doang nih, ya kan? Nyalain AC, terus kalau nyalain rice cooker jebret, atau nyalain pompa air jebret, ya kan? Nanti tagihan listriknya juga bisa lebih rendah. Jadi bisa pencet mode econo membantu supaya listriknya nggak jebret. Ya, kurang lebih seperti itu juga ya, gitu ya. Oke. Terus selain itu ada apa lagi ya? Selain itu ada Jin-Ion filter. Nah, ini menarik nih, Jin-Ion ya. Iya, Jin-Ion ini hanya ada di FTKF. Oke, cuma ada di Evo Inverter ya. Kalau di AC yang kayak standar Thailand yang FTC kan ada titanium apatit catalytic filter ya, gitu maksudnya. Fungsinya kurang lebih sama ya, untuk membunuh bakteri ya. Yang terperangkap di filter, betul ya? Jadi di Jin-Ion itu bisa, selain bisa menangkap, itu bisa menguraikan secara efektif. Jadi bisa membunuh si virus dan bakterinya. Nah, menurut artikel juga, jadi bedanya Jin-Ion sama dengan filter biasa itu di Jin-Ion ini terdapat ion silver positif. Oh, pakai silver. Nah, silver AC lain yang pakai silver juga ada. Iya. Silver ion positif ini telah terbukti sering digunakan di medis. Memang silver bisa membunuh bakteri sih guys. Ya, secara alami, natural, alamiah memang perak itu bisa membunuh bakteri gitu ya maksudnya ya. Makanya jarum-jarum juga banyak pakai silver sih bahannya gitu maksudnya supaya anti bakteri ya. Nah, kemudian kalau yang di titanium apatit catalytic filter itu kan filternya tambahan ya. Jadi ada filter AC yang ditambahin fitur titanium apatit. Kalau Jin-Ion ini tambahan atau seluruh filternya? Langsung seluruh filternya. Berarti seluruh filter AC-nya sudah dilengkapi dengan filternya. Berarti bukan tambahan kayak titanium apatit ya. Opsional. Jadi bukan opsional, maksudnya kalau buka AC yang standar Thailand kan ada tempat buat taruhnya tuh filter tambahannya tuh. Kalau ini tidak ada ya. Berarti seluruh filter AC debunya itu memang sudah ada teknologi Jin-Ion itu ya, maksudnya ya, yang bisa langsung membunuh perawatannya bakteri, juga cukup mudah sama dengan filter-filter lain. Cuma dicuci aja biasa ya, gitu. Cuma dicuci setiap 3-4 bulan sekali dan pastinya aman buat kulit kita dan lingkungan kita. Oke. Nah, ini tambahan juga sih guys, maksudnya AC itu memang harus sering dicuci. Ya, karena AC inverter itu musuhnya adalah kotor. Ya, kalau AC-nya kotor, pembuangan panasnya berkurang, nanti wattnya jadi gede. Gitu maksudnya. Jadi mesti memang rajin-rajin mencuci AC gitu ya maksudnya ya. Minimal 3 bulan sekali lah sampai 4 bulan sekali gitu ya. Betul ya. Oke. Jadi selanjutnya kayaknya ada fitur lagi deh. Ini ada Super PCB juga ya? Sama kayak sama kayak FTKQ juga ada Super PCB ya. Nah, Super PCB itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi Super PCB ini kita bisa memperpanjang umur lifetime dari outdoornya atau tentunya dari PCB-nya. Nah, jadi di PCB ini sudah dilengkapi dengan fitur Super PCB yang bisa menahan lonjakan listrik atau fluktuatif listrik mulai dari 130 volt sampai dengan 440 volt.
Oke, tapi menahan lonjakan ya. Iya, menahan lonjakan. Berarti bukan bisa lari terus di 130 volt atau di 140 volt gitu kan maksudnya. Jadi, kan. Iya. Nah, cuma kalau listriknya voltasenya turun nggak sampai rusak lah PCB-nya ya. Betul, jadi AC-nya masih aman. Betul, atau tiba-tiba misalnya listrik PLN tiba-tiba jadi 300 volt gitu maksudnya ya. Itu PCB-nya harusnya aman ya, nggak bakal rusak ya. Kalau gitu. FTKQ kan hanya sampai 150 volt. Betul. Oh, kalau FTK bisa 130 ya? Iya. Oh, nah gitu. Keren guys, malah guys dibanding FTKQ guys ya. Gitu ya. Nah, terus ini juga salah satu yang paling penting. Kalau orang ke toko saya nanya mau beli inverter, pasti yang ditanya wattnya berapa. Betul ya? Betul. Itu ya, wattnya berapa gitu ya. Nah, untuk spesifikasi FTKQ dan FTKC segala macam di websitenya toko kami sudah tersedia lengkap komplit, tinggal dilihat. Kalau FTKF belum, karena memang belum diupdate websitenya, nanti akan segera kita update. Cuman biasanya orang akan nanya nih, yang kalau sama-sama satu PK deh, yang FTKQ sama FTKF, wattnya berapa sih? Bisa tolong jelasin nggak? Ya bisa. Karena ini produk inverter, pasti nilai wattnya itu akan berbeda-beda. Ada minimum sama ada rated BTU gitu ya. Ada rated watt gitu ya. Jadi ada watt tengah, watt minimum sama watt maksimum. Betul ya. Nah, sebelum kita bahas soal watt ya, ini memang spesifikasinya FTKF memang keren banget guys. Karena secara, ya kalau kita lihat di brosur ya, itu speknya lebih tinggi dari FTKQ atau FTKC. Kenapa? Jadi di FTKQ sama FTKC itu satu PK-nya BTU tengahnya adalah 8.500. Sedangkan di FTKF BTU tengahnya adalah 9.000. Berarti secara teori bisa lebih dingin. Betul. Itu dibanding FTKQ sama FTKF. Dibanding FTKQ sama FTKC bisa lebih cepat dingin lah. Iya, makanya fast cooling. Nah, gitu. Karena memang BTU-nya juga lebih tinggi ya guys ya. Jadi BTU tengahnya dia bukan 8.500 tapi 9.000. Untuk yang satu PK FTKF itu kan BTU-nya 9.000 ya BTU tengahnya ya. Itu kan lebih tinggi bahkan dibanding FTKC ya guys ya. Karena kalau kita lihat di brosur ya guys ya. Nanti kalau kalian datang ke toko saya, ke toko kita, nanti ada brosur bisa dilihat juga sih guys gitu maksudnya ya. Jadi untuk yang FTKC itu BTU tengahnya cuma 8.500. Yang FTKF bahkan 9.000. Berarti lebih bagus ya, lebih tinggi gitu maksudnya gitu ya. Gitu. Jadi untuk wattnya kan semua inverter itu ada range wattnya, ada range BTU-nya betul ya. Contohnya kayak misalnya yang FTKF 25 1 PK itu kan BTU tengahnya 9.000. Dia bisa turun sampai 3.400 ya kan. Nah, di 3.400 itu dia tarik berapa watt ya? Nah, untuk wattnya itu sangat kecil ya. Cuma di 200 watt saja. 3.400. Nah, 3.400 BTU itu sama dengan FTKQ guys. FTKQ juga yang satu PK, BTU minimumnya 3.400 dan sama-sama tarik 200 watt. Berarti efisiensinya sama dengan FTKQ. Bagus gitu maksudnya. Bahkan sama-sama di BTU bagus. di BTU tengahnya malah lebih tinggi, 9.000 BTU dibanding 8.500 punyanya FTKQ gitu ya. Ini bukan bilang FTKQ jelek sih, enggak guys gitu maksudnya. Cuman Daikin memberikan pilihan banyak untuk konsumen. Betul, sesuai yang mana gitu ya, sesuai dengan kebutuhan gitu ya maksudnya ya. Itu guys. Jadi FTKF ini memang AC yang top lah pokoknya gitu ya guys ya. Kemudian pertanyaan lagi nih pasti nih daripada penonton kita nih, harganya piro? Aduh. Ya kan gitu. Iya pastinya. Nah Evo Inverter ini walaupun fiturnya sudah ini ya mantap gitu ya. Mantap. Super PCB gitu ya, fast cooling gitu ya, Jin Ion gitu ya. Tentunya lebih murah. Lebih murah dari FTKQ. Lebih murah dari FTKQ guys. Salah nggak? Bener. Oh bener ya. Jadi dengan harga yang lebih murah dibanding FTKQ, kita bisa dapat AC yang fiturnya nggak kalah dari FTKQ ya. Betul. Oh gitu guys. Makanya guys FTKQ itu adalah AC yang keren, yang harus dibeli. Belinya di mana? Belinya di iShop ya. iShop itu adalah inverter shop ya. Contohnya siapa? Ya, jadi kalau nanti mau beli FTKF ya guys ya, ini sudah tersedia barangnya di toko kami juga. Bisa langsung hubungi toko kami Nasional Elektronik ya di Bintaro. Nanti alamat, nomor telepon, Google Map, titiknya semua ada di deskripsi. Jadi kita punya toko offline ya guys, bukan cuma toko offline. Bukan cuma toko online ya. Jadi kalau mau datang langsung bisa, lihat barangnya juga bisa ke toko kami. Nomor WA, nomor telepon semua ada komplit lengkap, nanti tinggal baca di deskripsi gitu ya maksudnya ya. Nah, jadi untuk Evo Inverter ini kira-kira sampai sini dulu ya pembahasannya ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa tulis juga di komentar. Nanti kita pasti akan balas gitu ya maksudnya ya. Jadi terima kasih untuk Mbak Ega hari ini sudah menemani kami untuk membahas soal AC Daikin Evo Inverter ya. Jangan lupa di like, di subscribe videonya, di share supaya nanti lebih banyak orang tahu tentang AC Daikin Inverter Evo ini gitu ya guys ya. Jadi terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.